diusir, dilempar pakai apa? Dilempar pakai batu. Rasulullah SAW selalu mendatangi setiap bulan Dzulqa'dah. Tradisi haji adalah tradisi yang sudah terjadi jauh sebelum Nabi. Maka orang-orang jahiliyah pun datang untuk melaksanakan ibadah haji. Anak-anak, maka Rasulullah SAW selalu menemui orang-orang yang datang berhaji dari negara-negara yang ada di sekitar Arab. Suatu ketika Rasulullah SAW menemui rombongan dari Madinah. Ketika bertemu dengan rombongan dari Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan, maukah kalian mendengarkan apa yang akan kusampaikan? Kata orang-orang dari Madinah itu, siapa engkau? Saya Muhammad. Dan siapa kalian? Saya orang-orang dari Madinah, terdiri dari suku Khazraj dan Aus. Mawali Yahud. Kalian punya hubungan dengan Yahudi? Kalian kenal atau berhubungan akrab dengan Yahudi? Ya. Kata Rasulullah, baik, dengarkan. Lalu Rasulullah pun menyampaikan risalahnya. Perhatikan teman-teman. Rasulullah menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah SWT. Aku adalah seorang nabi yang akan mengajarkan kepada kalian agama kalian dan cara beribadah kalian kepada Tuhan kalian. Orang-orang yang datang dari Madinah terdiri dari suku apa? Aus dan Khazraj langsung menangkap. Dan mereka saling berbisik. Di antara mereka ada namanya As'ad ibnu Zurarah. Saling berbisik. Apa bisikannya? Apa bisikannya? Mereka berbisik. Oh, ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Dan kalau Nabi itu datang, kata orang-orang Yahudi yang di Madinah, kami akan beriman bersama Nabi itu, dan kami akan berperang bersama Nabi itu, dan kami akan menang bersama Nabi itu. Lalu orang-orang yang datang dari Madinah dari suku Azraq dan Aus pun berkata kepada sahabatnya, cepat kita imani Nabi ini. Kita imani Nabi ini. Dan kita berpihak dengannya. Sebelum orang-orang Yahudi beriman kepada mereka. Luar biasa. Itulah sebabnya orang-orang yang datang dari Madinah ini langsung beriman kepada Rasul. Karena mereka sudah punya ilmu dari kitab orang-orang Yahudi bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Jadi mereka mengimani Rasul. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa ada Nabi akhir zaman. Dan alhamdulillah mereka yang pertama kali beriman. Jumlah mereka cuma 6 orang. Berapa jumlahnya? 6 orang. Ya, 6 orang. Kemudian mereka pulang ke Madinah. 6 orang ini langsung, anak-anak sekalian perhatikan, setelah mereka beriman pulang ke Madinah, mereka tidak tinggal diam. Mereka langsung mengajak orang-orang Madinah untuk beriman seperti mereka. Di tahun ke-12 kenabian, tadi tahun berapa? 11. Sekarang tahun ke-12 kenabian, mereka datang lagi. Dan langsung ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Datangnya tetap pada musim haji. Berapa jumlah mereka sekarang, anak-anak? 12. Perhatikan anak-anak. Mereka bekerja, berdakwah, memastikan bahwa orang yang beriman itu semakin banyak. Berapa persen naiknya? Dari 6 ke 12 berapa persen? 100%. Tapi 100% ini semangatnya luar biasa. Mereka ketemu dengan Rasulullah lalu minta berbaiat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut dengan baiatul Aqabah yang pertama. Apa isinya? Yang pertama, la tusyrik billah.
jangan mensekutukan apa? Allah. La tusyrik billah. Yang kedua, la tazni, jangan berzina. Yang ketiga, la tasyrik, jangan mencuri. Yang keempat, la taftari, buhtanan, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berkhianat. Dan jangan melakukan kemaksiatan. Yang kelima, 5 janji mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bai'atul Aqabah yang keberapa? Apa artinya bai'ah? Janji. Jadi mereka berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan itu. Itulah sebabnya anak-anak sekalian, mereka punya komitmen. Berapa orang sekarang jumlahnya? 12 orang. 12 orang. Lalu setelah mereka merasa bahwa sudah punya komitmen, mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak boleh begini aja. Kami harus berkembang, kami harus belajar. Utus kepada kami ya Rasulullah seorang guru. Utus kepada kami ya Rasulullah mualliman yuallimuni. Siapa yang diutus anak-anak? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Jadi yang harus kita pahami jumlah mereka berapa sekarang? 12. Ditambah seorang guru. Gurunya namanya Mus'ab. Umurnya berapa? Sekitar 18-19 tahun. Masih sangat muda sekali. Lalu mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah. Anak-anak, 12 orang ini benar-benar diajari oleh Mus'ab untuk menjadi seorang muslim yang taat dan berdakwah untuk Islam. Perhatikan, mereka setiap hari mendatangi orang-orang kafir, mengetuk pintu rumah-rumah orang-orang Madinah. Tidak ada satupun rumah kecuali mereka ketuk. Assalamualaikum. Bolehkah kami membacakan 1-2 ayat dari Allah Sang Pencipta alam semesta? Ketika Anda merasa bahwa ini penting, kami akan duduk untuk menjelaskannya. Tapi ketika kalian tidak tertarik, kami akan pergi. Begitu anak-anak, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Akhirnya tahun depan, yaitu tahun ke-13 Hijriah, lagi-lagi orang-orang Madinah mengirim utusan untuk bertemu dengan Rasulullah. Perhatikan, yang pertama jumlahnya berapa? 6. Terus 12. Sekarang di tahun ketiga jumlah mereka berapa orang anak-anak? 73 orang. Dan diantaranya 2 orang apa? Wanita. Anak-anak sekalian, mereka datang tidak lagi seperti rombongan yang pertama yang masih awam, tidak lagi seperti rombongan yang kedua yang masih ingin hanya belajar, tapi rombongan yang ketiga ini benar-benar serius. Benar-benar serius. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin ketemu dengan engkau. Jumlahnya 73, sudah banyak. Rasulullah SAW mengatakan, kita ketemu. Kita nggak boleh ketemu kelihatan orang-orang kafir Quraisy. Kita ketemu di malam terakhir proses ibadah haji. 12 malam 13. Di Bai'ah, di Aqabah. Tempat yang namanya apa? Aqabah. Mereka ketemu anak-anak, perhatikan. Orang-orang Ansor itu mengendap-endap, yang jumlahnya 73 itu mengendap-endap keluar dari tenda-tenda mereka, bertemu dengan Rasulullah SAW di Bai'atul di Aqabah sekitar jam 1, jam 2 malam. Mereka ingin ketemu dengan Rasulullah untuk buat komitmen dengan Rasulullah.